Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah fi sirri wa aliyah. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltalmisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Di tempat yang paling mulia ini kita bisa muji Allah Subhanahu wa taala. Bisa berlindung pada Allah taala dari kejahatan amal-amal kita dan keburukan niat-niat kita. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan, tersambungkan kepada manusia terbaik di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, yaitu habibuna wa qurratu a'yunina wa imamuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga dibaca dari Wa'an ibni Simasah qala hadarna Amru ibnu As. Hadis yang panjang dari Wa'an ibni Simasah qala hadarna Amr ibn As radhiyallahu anhu wa wa fi siyaqatil maut. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Simasyah, beliau hadir ketika Amr ibn As dalam kondisi mendekati ajalnya. Fabaka tawilan, dan dia menangis sangat panjang. Wa hawwala wajhahu ilal jidar, dan beliau berpaling wajahnya ke tembok. Insyaallah. Ini Amru ya. Faja'ala ibnuhu yaqulu ya abatahu. Dan anaknya yaitu Abdullah bin Amr bin As, orang sahabat mulia juga ya. Seorang ahli hadis juga ya. Dia berkata, "Wahai bapakku, amma basarraka Rasulullah SAW, Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepadamu bikada, amma basaruka Rasulullah SAW bikada." Fa'aqbala biwajhihi, kemudian Amr bin As ini menghadapkan wajahnya kepada anaknya. Qala inna afdhala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah. Maka beliau mengatakan sesungguhnya ya, tidak ada suatu keutamaan daripada saya mempersiapkan ya. Mempersiapkan untuk apa? Bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi dengan tauhid Rasul ya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Inni qad kuntu ala adbaki salasin, dan sesungguhnya saya telah mengalami tiga peristiwa. Laqad ra'aituni ma ahadun asyaddu bughdan li Rasulillah minni ya. Sungguh saya belum pernah melihat orang yang lebih keras kebenciannya kepada Nabi kecuali saya. Ya, Amr bin As adalah seorang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk Amr bin As inilah pula yang menjadi utusannya Quraisy bersama Abdullah bin Rabi'ah untuk mendatangi Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslim yang hijrah ke negeri Habasyah pada tahun ya sekitar tahun 7 kenabian. Maka Amr bin As ini yang berangkat kemana? Ke Ethiopia. Dia berdialog dengan Raja Najasyi ya, Masya Allah, untuk menghalang-halangi orang muslim tinggal ke negeri Habasyah. Wala ahabba ilayya min an akuna qadis
magangtu minhu faqataltuhu. Dan beliau ini adalah orang yang ingin bisa mengalahkan Nabi dan membunuhnya. Inilah Amr bin As. Dan Umar bin Khattab mengatakan orang Arab yang pandai itu ada 4. Satu adalah Amr bin As. Itu kata seorang ulama, bukan kata seorang ulama ya. Kata seorang ulama orang pandainya Arab itu ada 4. Pak. Satu Amr bin As, yang kedua Mughirah bin Syu'bah, yang ketiga adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang keempat adalah Zaid ibni Abi, seorang tabi'in. Dan Amr bin As, masya Allah, orang cerdasnya orang Arab. Ya. Termasuk beliaulah yang memberikan usulan kepada Umar bin Khattab tatkala Madinah dilanda wabah taun, ya. Dan juga cuma Madinah ya, Syam dilanda wabah taun, dan Umar bertanya kepada Amr bagaimana cara menanggulangi wabah penyakit menular, dan Amr memberikan jawaban yang cukup luar biasa. Ini Amr bin As. Falau mutu alatil kalhalagung tu min ahlin nar. Maka beliau mengatakan kalau seandainya saya itu mati dalam kondisi seperti itu, yaitu kondisi membenci Nabi dan ingin membunuh Nabi, waktu itu kalau saya nggak dapat hidayah, maka saya mati dalam kondisi menjadi penduduk api neraka. Falamma ja'alallahu Islam fi qalbihi ataitu Nabi sallallahu faqultu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam di hatiku, ataitu Nabi sallallahu, maka saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Amr bin As masuk Islam? Amr bin As masuk Islam 6 bulan sebelum terjadi Fathul Mekah. Fathul Mekah terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Berarti beliau 6 bulan sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah, beliau masuk Islam berbarengan dengan masuk Islamnya Saifullah, yaitu Khalid ibnu Walid. Jadi dia masuk Islam bareng dengan Khalid ibnu Walid, ya, masya Allah. Dengan Sufyan bin Haris, ya, bareng, ya. Ini Amru, dan Nabi sangat gembira tatkala Amru masuk Islam. Faqultu abasud yaminaka fala ubayyuka ya Rasul, ya. Ulurkanlah tanganmu, saya akan berjanji, berbaiat kepadamu, berjanji setia kepadamu. Fabasato yaminuhu faqabattu yadi. Beliau menundukkan tangannya, kemudian beliau memegang tangan saya. Faqala malaka ya Amru, qultu aratu an astarito. Maka kenapa wahai Amru, saya ya Rasulullah, ya, saya ingin mengajukan syarat kepada engkau. Qala tastarito mada? Syaratnya itu apa? Qultu ayyughfaroli. Syaratnya adalah semoga Allah mengampuni saya, mengampuni dosa-dosa kesalahan saya. Qala amma alimta annal islama yahdimu makana qablahu. Maka Nabi mengatakan, apakah kau tidak tahu bahwasanya Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Jadi kalau para mu'alaf itu tatkala masuk Islam otomatis dosanya 0. Dimulai lagi dengan keislamannya. Wa anal hijrata tahdimu makana qablaha. Begitu pula hijrah. Hijrah itu menghapus dosa sebelum dia hijrah. Wa anal hajja yahdimu makana qablahu. Begitu pula haji menghapus dosa sebelumnya. Wa makana ahadun ahabba ilayya min Rasulullah wala ajjala fi aini minhu. Maka beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih saya cintai daripada beliau Rasulullah, wala ajjala fi aini minhu, dan tidak ada yang saya agungkan di kedua mataku kecuali beliau. Wa ma kuntu utiku an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Masya Allah, ini berbalik arah. Dulu sangat benci kepada Nabi,
tatkala Allah beri hidayah, tidak ada orang yang beliau cintai kecuali Rasul dan beliau kagumi, beliau idolakan, beliau agungkan. Li'ani lam akun amla aini minhu walau mutu ala tilkal hali la rajatu an akuna min ahlil jannah. Kalau kondisi saya itu seperti yang kondisi yang kedua. Dan saya itu mati. Saya mengharap saya ini termasuk ahli surga. Nah, ini Amr bin As. Ini kondisi yang kedua ya. Ini zaman yang kedua. Sedangkan zaman ketiga, ini zaman yang dilakukan beliau yang ketiga. Summa walina asya'a ma adri ma hali fiha fa idza anna mutu fala tashabbaniya naihatun wala narun fa idza dafaftumuni fasunnu alayya turab sya'nan summa aqimu hala qabri qad ramatun haruju jazurun wa yuqsimul lahmuha hatta asta'nisu bikum wangdur ma urji'u bihi rasulah rabbi. Masya Allah. Jadi kondisi yang ketiga Amr bin As yang beliau khawatirkan saya itu masuk surga atau tidak itu tatkala setelah Rasul wafat ya, tatkala Nabi SAW itu wafat, Amr bin As ini pernah menjabat dengan jabatan yang cukup banyak. Beliau termasuk seorang sahabat yang punya andil besar menaklukkan Mesir. Ya. Dan oleh Umar bin Khattab dia ditunjuk menjadi penguasa Mesir. Ya, penguasa Mesir. Dia Masya Allah bertahun-tahun jadi penguasa Mesir. Dan Mesir harus mengucapkan terima kasih kepada Amr bin As karena beliaulah yang membuka Mesir. Kalau saya cerita terlalu panjang. Tapi juga beliau juga pernah menjadi pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan berperang dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin, ya, perang Siffin. Dan beliau menjabat berbagai macam jabatan yang banyak dan inilah yang beliau khawatirkan. Apakah dalam kondisi yang ketiga ini saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena jabatan itu semua amanah. Para penguasa zaman Islam dahulu itu betul-betul khawatir karena menjadi pemimpin itu yang dipimpin tidak cuma manusia. Alam semuanya, baik tumbuhan, hewan harus bisa merasakan rahmat seorang pemimpin. Sampai Umar bin Khattab pernah berkata, kalau seandainya ada seekor unta yang tersandung batu gara-gara Umar tidak bisa membuat jalan yang bagus, maka saya khawatir nanti saya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang merasakan nikmat itu tidak cuma apa? Manusia. Makhluk alam semesta tidak rusak kalau seorang pemimpin itu pemimpin yang paham Islam. Paham tentang syariat Islam, tidak akan mungkin bumi itu rusak. Karena mereka khawatir. Maka penguasa Andalusia, penguasa Spanyol dan Portugis, karena Islam berkuasa di Andalus selama 8 abad, yaitu seorang alim, ya, seorang adil, Abdurrahman An-Nasir itu menjabat menjadi khalifah di Andalusia ini selama 50 tahun, Pak. Di dalam catatan harian beliau itu beliau merasa tenang, merasa nyaman itu cuma 12 hari selama 50 tahun memerintah. 12 hari beliau merasa nyaman. Sisanya tidak pernah nyaman hidup beliau. Masya Allah. Jadi seorang pemimpin itu tidak akan pernah nyaman hidupnya. Kalau dia tahu tanggung jawab itu amanah yang sangat besar. 50 tahun menjabat yang beliau rasakan hidup nyaman itu cuma 12 hari. Enak kita, Pak. Siang so tidur, gitu. Malam bisa ngopi. Gitu. Pemimpin yang tahu tanggung jawab ini, dia takut betul. Nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul tanggung jawab yang sangat besar. Bukan malah menjadi
bancaan. Masya Allah ya. Bukan malah menjadi sesuatu yang pemuas hawa nafsu. Banyak hari ini ya, jasanya sedikit minta hasilnya banyak. Jasanya banyak mintanya juga lebih banyak. Padahal semua itu adalah ibadah. Diniatkan ibadah. Jangan hanya diniatkan hanya mengurusi dunia. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Maka Amr bin As ini, beliau ingin tatkala beliau mati ini tidak ada ya seorang wanita yang menemani beliau yang itu naihatun, yang meratapi kematiannya, walanarun, dan diberi api. Faida daftumuni, apabila saya dikubur, fasunnu alayat turab saknan. Beliau ingin ya dikubur dengan cara diberi tanah dengan pelan-pelan dan yang lainnya. Summa aqimu haula qabri qadramatun haru jazurun wa yuksamu lahmuha. Dan beliau ingin tatkala dikubur itu jangan langsung keluarganya itu meninggalkan beliau. Perlu diingat betul, Pak. Orang mati itu sampai mendengar langkah kaki. Itu padahal kaki itu kan pelan, Pak. Maka dia ingin disaksikan oleh keluarganya tatkala ditanya oleh malaikat maut, man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Maka Nabi SAW tatkala menguburkan seseorang sahabat, maka beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Ya, mintakanlah ampun untuk saudaramu. Mintakanlah pada Allah supaya saudaramu ini kuat. Sabat itu Pak. Sabat itu adalah teguh. Maksudnya apa? Dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Qaul sabit itu adalah pertanyaan malaikat. Maka Nabi tatkala berdiri di hadapan sebuah kuburan yang sudah baru saja dikuburkan, beliau selalu mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit wa innahu al-an yus'al. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu 3 kali. Kemudian Nabi berdoa kembali, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Masya Allah. Ini Amr bin As, Pak, yang amal solehnya banyak. Itu aja khawatir. Apalagi yang kita yang mungkin ya amal kebajikan kita lebih sedikit daripada amal soleh kita, daripada dosa kita. Kebajikan kita sedikit, dosa kita banyak. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak akan mungkin kita bisa masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Monggo lanjutkan, Pak, bab baru tentang wasiat, Pak. Bab tentang wasiat. Surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah, Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan Yakub, ya baniya. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, innallaha astafa lakumud-dina, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih kepadamu agama yang benar ini. Fala tamutuna. Kalau kita belajar nahwu, la itu ya, la ya. Fala tamutuna, lam itu lam nahyi bertemu dengan nun taukid, artinya adalah jangan sekali-kali ya. Jangan sekali-kali kamu mati. Berarti apa? Mati yang diridhoi hanya mati dalam kondisi muslim. Seperti ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma juga bertemu ilah. Bahwa manusia itu dibatasi.
Itu namanya adawatul hasr. Dibatasi bahwa tugas pokok menungso itu adalah ibadah. Baik kerja yang niatnya ibadah. Mencari nafkah juga ibadah. Mencari ilmu juga ibadah. Begitu pula fala tamutunna, lam itu artinya nahyu itu bertemu dengan nun itu juga sama, namanya adawatul hasr. Bahwa mati yang diridhoi, mati yang diterima oleh Allah hanya mati dalam kondisi muslim. Am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidau wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada id hadar Yaqub, ya, dan kalian adalah saksi tatkala apa? Nabi Yakub dalam kondisi sakratul maut dan dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah setelah aku mati? Nah, ini orang tua itu gitu, Pak. Orang tua itu khawatir betul. Dengan apa? Iman dan takwanya anak-anak. Yang dikhawatirkan tuh, nek aku mati itu, kamu masih punya iman atau tidak? Bukan mata kuluna min ba'di. Nah aku mati, engko sesuk mangan apa? Itu orang tua yang kurang iman. Nek orang tua yang beriman itu yang ditanyakan tuh, nanti aku mati itu kamu menyembah siapa? Tapi kebanyakan hari ini orang tua itu yang dikhawatirkan bukan akhirat anaknya, tetapi yang dikhawatirkan adalah masa depan dunia anaknya. Padahal anak itu semua sudah membawa rezeki masing-masing. Allah itu Ar-Razzaq yang telah menjamin jabang bayi itu sejak masih di dalam kandungan. Alangkah congkak dan sombongnya kita kalau anak itu tidak bisa hidup tanpa bersandar kepada kita. Mungkin kita sudah mikirnya jauh betul, Pak. Pengen anak kita mapan, kita bangunkan rumah di Temanggung. Ternyata anak kita pengen tinggalin nek Wonosobo. Gitu. Wis utang-utangnya barang mungkin ya. Nah, iya. Maka perlu dipahami urusan dunia itu Allah sudah yang ngatur, yang jaga. Tapi yang kita khawatirkan itu apa? Mata buduna min ba'di. Nanti kalau saya mati, kamu itu menyembah siapa? Qalu na'budu ilahaka. Betul ya? Saya menyembah Tuhanmu wa ilaha abaaka, dan Tuhannya nenek moyangku Ibrahim, Ismail wa Ishak, ilaha wahida, yaitu ilah yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ini keimanan yang luar biasa, dan ini bentuk kegelisahan orang tua. Yang kita khawatirkan bagaimana nanti kita mati, anak-anak kita itu masih menyembah Allah atau tidak, masih beriman atau tidak. Maka wasiat itu ada dua. Satu, wasiat itu perintah berkenaan dengan muamalah. Contoh, aku mati, saya dikubur di sana. Aku mati, hartaku iki separuh kayak ke masjid. Sepertiga, enggak boleh separuh ya. Sepertiga diberikan masjid atau sepertiga dikasih kayak ponakanku. Itu wasiat berkenaan dengan muamalah. Dan ini betul, sebentar, saya salah. Pertama, wasiat yang berkenaan dengan muamalah itu wasiat yang berkenaan dengan kebaikan, ya. Bermuamalah. Maksudnya saya mungkin pengen dikubur di sana, pengen apa ya, berwasiat. Tapi yang kedua, ada yang berwasiat berkenaan dengan harta, ya, dengan harta. Kalau berwasiat yang berkenaan dengan harta, tidak boleh wasiatnya kepada ahlul waris. Ini sebagian kesepakatan para ulama. Tidak boleh wasiat kepada anaknya, salah satu anaknya, tidak boleh.
Ini sepertiga untukmu nggak boleh. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah dapat jatah waris. Maka wasiat itu kepada siapa? Orang yang tidak masuk ahli waris. Contohnya anak angkat, ya. Keponaan, itu. Contohnya ya siapalah untuk ustate ya. Contohnya yang nggak punya waris. Kalau karena ahli waris sudah apa namanya? Sudah punya hak, punya namanya bagian waris. Maka tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Wasiat ini di luar waris dan tidak boleh lebih daripada sepertiga. Karena kalau lebih daripada sepertiga mendolimi ahli waris. Ini ya, ini berkenaan dengan wasiat. Wasiat. Tapi ini semua kalau masalah harta dikasihkan tatkala orang yang berwasiat itu telah meninggal dan syaratnya harta itu milik dia, nggak boleh milik tonggone diwasiatke, harus milik dia, bukan milik orang lain, milik dia. Tapi ini dikurangi biaya penguburan, biaya mungkin dia sakit rumah sakit, dikurangi utang, ternyata malah tombok ya itu wasiat. Walaupun sudah berwasiat sepertiga untuk Pak Bambang, ternyata utangnya akeh, ahli warisnya sing nanggung ya. Akhirnya sepertiga ra entuk, Pak, ya. Maka itu dilunaskan dulu yang perkara-perkara itu. Ini wasiat Nabi, ini wasiat menjelang beliau wafat ya. Kita bacakan wasiat Nabi menjelang wafat. Hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an alladzi sabaqa fi babil ikramin ahlul bait, dalam bab memuliakan ahlul bait Nabi SAW. Perlu diingat ahlul bait Nabi itu tidak cuma dari keturunan Ali dan Fatimah, tidak cuma keturunan Husain dan Hasan. Kalau Husain itu biasanya belakangnya Al-Husaini. Al-Husaini itu biasanya orang menyebutnya adalah, kalau dari keturunan Hasan sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Beliau dari darah Hasan, walaupun ibunya keturunan Husain, disebut Al-Husaini. Orang menyebut Sayyid. Ya, Sayyid ya, Sayyid. Sayyid itu adalah darah keturunan Hasan. Kalau yang di Indonesia yang ada ya kebanyakan yang di Kebumen itu ya, yang Kiai Simalungun itu ya, yang di daerah Kebumen itu ada ya, keturunan Hasan. Kalau yang keturunan Husain ya, itu Al-Husaini. Yang kebanyakan hari ini banyak rata-rata dari keturunannya Isa Al-Muhajir yang hijrah dari Damaskus menuju Yaman. Maka orang-orang yang dari Yaman kebanyakan mengaku keturunannya Husain ya, Husain. Padahal Ahlul Bait Nabi itu tidak cuma keturunan Ali bin Abi Thalib dan putri Nabi Fatimah Az-Zahra. Ada istri-istri Nabi. Ya. Istri Nabi disebut Ahlul Bait. Ada juga keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Ini juga Ahlul Bait Nabi. Ada juga anaknya adiknya Ali, Ukail. Ya. Itu juga Ahlul Bait Nabi. Maka Ahlul Bait Nabi itu banyak, Pak. Mau yang menonjol memang keturunan dari Hasan dan keturunan dari Ali dan Fatimah Az-Zahra, yaitu Hasan dan Husain. Kalau keturunannya Husain disebut Syarif. Nah, orang-orang Indonesia memang Syarif, bukan Habib, beda ya. Habib itu orang dicintai. Ya. Kalau keturunannya Husain itu Syarif, yang laki-laki. Kalau yang perempuan namanya Syarifah. Ya. Kalau keturunannya Hasan namanya Sayyid. Kalau yang perempuan Sayyidah. Sayyid berarti keturunannya Hasan. Ya. Tapi Ahlul Bait Nabi tidak cuma itu. Ya. Ini Nabi berwasiat. Saya bacakan wasiatnya. Qama Rasulullah fina khatiban, dan Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah. Fahamidallah, beliau muji Allah, wa asna alaihi, ya.
dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adha wa dzakara, beliau memberikan nasihat, mengingatkan kepada kami. Sumaqala amma ba'du ala ayyuhan nas, ingatlah wahai manusia, innama ana bashar, bahwa sesungguhnya saya hanya manusia biasa. Maka rukun syahadat kepada Nabi cuma dua, abduhu wa rasuluhu, kita mengakui bahwa Muhammad adalah hambanya. Yang kedua rasulnya. Bedanya dengan kita, beliau adalah pilihan Allah, yaitu rasul, hamba dan rasulnya, abduhu wa rasuluhu. Ini kita lanjutkan, ini terakhir ya, ini terakhir Pak, udah adzan, saya bacakan. An ya'ti Rasulullah Rabbiya fa'ujib wa anna tarikun fikum sakala ini, sesungguhnya saya meninggalkan pada kalian perkara yang sangat berat. Awalahuma, dua perkara, kitabullah, yaitu Al-Quran, fihi huda wa nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudu bi kitabillah, ambillah Al-Quran itu. Wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah kepadanya. Fahasa ala kitabillah wa raghaba fihi, dan Nabi menghasung, memotivasi kita ya untuk selalu belajar dan belajar kepada Al-Quran ya. Wa raghaba fihi ya, dan Nabi SAW juga mengajukan kepada kita untuk selalu mempelajarinya. Sumaqal, kemudian Nabi bersabda, wa ahlu baiti, dan ahlu baitku, adzakirukumullah fi ahli baiti, saya peringatkan ya, beritahukan kepada kalian tentang Allah dalam perkara ahlul baitku. Sebagai penutup kami, Nabi sebelum wafat beliau mengatakan dengan sebuah hadisnya, ini menjadi patokan kita ya. Patokan ya. Taraktum fikum ala manaratil baydha, saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Sampai Nabi memberikan sebuah kiasan, lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, saking terangnya. La tazighu anha ila halik, ya, tidak akan, dan orang yang menyimpang dari jalanku ini, yaitu Quran dan Sunnah ini, pasti akan binasa. Jadi Nabi meninggal sudah memberikan rambu-rambu, Islam sudah sempurna. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad, pasti orang itu akan binasa. Termasuk Lia Eden yang sudah meninggal. Ya. Ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.